sepeda saya masih belum datang. Wah, sepeda saya gimana? Back boxnya kurang lebih sama gitu. Elevasinya cukup panjang, handphone saya hilang. Permasalahannya beberapa equipment belum ada nih. 30 km padang pasir yang kosong melompok. Sampai. Miglia Badland kemarin, wah seru banget. Ya banyak dari peserta bermacam-macam. Makanya dengan juga area-area yang memang yang sebelumnya kita tidak perkirakan. Makanya seru banget. Nah setelah Miglia, lanjut recovery sebentar. Ya kita berdua dengan istri perjalanan ke tempat yang penuh syahdu gitu. Lanjutkan kita ke event Badland. Badland itu event gravel sepanjang hampir 800 km dengan elevasi hampir 16.000 meter. Start kita di Grenada. Nah, kita start tanggal 1 September, kurang lebih diikuti oleh sekitar 300-an peserta dari seluruh mancanegara. Dan Indonesia diikuti oleh 2 peserta, saya sendiri dan Mak Anita. Kebetulan tahun ini adalah peserta wanita cukup banyak, lebih paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebelum ke Grenada ini, saya melakukan recovery ke arah perjalanan berdua dengan istri untuk recovery dan perjalanan sesuai dengan perjanjian dari awal. Istri menemani, tetapi dia ingin berkunjung ke tempat lain yang kita sama-sama bisa menikmati perjalanan dan pemandangan di lokasinya. Dan kita siap, sudah menyiapkan bike box, dan kebetulan kami berangkat ke Grenada pada tanggal 29 pagi gitu. Nah, sampai di Grenada kita ada turun bersama-sama, kurang lebih ada 5 orang peserta Badland. Yang kemudian kita berkenalan, ada beberapa orang, ada Flo dari Belanda, yang kebetulan juga beberapa kali pada saat event ini kita bertemu, berselisihan terus lah begitu. Dan lebih unik ada kejadian pada saat itu, jadi 5 itu bike boxnya kurang lebih sama gitu. Kebetulan bike box saya yang pinjam gitu ya dari Tante Anne, mereknya Evoque begitu, hitam. Dan 5 orang itu 4 orang, sebenarnya 6 orang dengan saya. 4 orang dari mereka menggunakan bike box Evoque semua begitu. Jadi warnanya hampir sama. Jadi ya saat itu juga, wah ini bike box saya ya. Hampir rebutan. Oh bukan. Nah, jadi saya ngalah lagi, mundur. Satu lagi. Oh ini bike box saya. Oh bukan, box saya. Sampai terakhir persis kayak bike box saya. Bike box yang saya bawa. Hampir rebutan tuh bike boxnya. Karena wah ini bike box saya nih. Segala macam hampir persis. Nah kemudian dia ingat, oh beda, ini kuncinya kunci saya gitu. Wah akhirnya ternyata setelah habis semua, bike box yang saya bawa belum sampai kemudian saya lapor kepada petugas yang ada di sana. Oh ini bike box saya kok belum, bike box yang saya bawa belum datang. Oh kamu dari luar negeri ya, bukan dari kota yang lain. Oh ya kalau kota yang lain itu pengirimannya lewat sana. Oke. Kebetulan juga koper yang satu yang kami bawa belum keluar juga. Kemudian saya pindah ke tempat yang lain. Ternyata koper yang kami ada keluar. Wah, berarti cukup optimis dong. Bike box yang saya bawa ini nanti akan keluar. Kita tunggu sekitar 5 menit, bike boxnya nggak keluar. Wah kosong sampai sepi orang-orang. Wah ternyata bike box saya nggak ada. Kemudian saya lapor lagi ke bapak itu, Pak, kok bike box ini nggak ada? Oh kalau gitu, ya udah lapor saja. Wah, gampang banget tuh bapak itu ya. Tunggu suruh lapor aja. Nah lapor, kemudian lapor kepada petugasnya. Oh bike box saya tertinggal. Oh tenang, ini hal yang biasa. Wah gawat nih. Ternyata ketinggalan barang-barang di pesawat itu dianggap sudah biasa. Gitu. Waduh, jangan-jangan begitu. Gitu. Nah
Setelah itu buat laporan dan segala macam. Oke, nanti kita tunggu aja penerbangan dari Barcelona ke Grenada. Itu ada penerbangan terakhir, yaitu jam 11 malam. Oke, gitu ya. Oke, kita akhirnya pulang ke hotel dan segala macam. Ya kita tunggu gitu. Dan sampai jam 11 tidak ada laporan karena janjinya akan ditelepon, SMS atau di email. Ternyata tidak ada. Akhirnya saya datang kembali ke bandara. Dan ternyata informasi di bandara bahwa tidak ada daftar manifestnya yang datang black box. Wah, langsung saat itu ya agak lemes itu. Sepeda saya gimana? Sementara start untuk Badland itu tanggal 1, sedangkan sepeda saya masih belum datang. Oke, saat itu ya sudah menenangkan saya dulu. Saat itu ya pulang aja lah gitu. Walaupun kayaknya ya saat itu kayaknya nggak bisa tidur sampai pagi gitu. Karena mikirin, wah sepeda saya gimana, yang sudah dipersiapkan gitu ya, cukup matang, termasuk equipmentnya, peralatannya sudah cukup. Ya kemudian ya berlanjut beberapa hari, ternyata nggak ada berita. Akhirnya ya saya kontak-kontak beberapa teman, salah satunya adalah Wira, karena Wira seingat saya waktu di PBP lalu dia pernah bermasalah mungkin delay dan pesawat dan selanjutnya. Saya pikir dia mungkin punya pengalaman seperti apa ketika ada kondisi ini. Ya dia bilang, wah dia hanya delay saja dan segala macam, bukan berkaitan dengan masalah late baggage ini. Wah gitu. Tapi Wira ngasih solusi nih, dia ngasih link untuk sewa sepeda. Wah kalau gitu sih ya udah saya kontak Om Richard aja dari Blue Box untuk barangkali bisa kontak di Vara yang barangkali dia punya support sepeda yang lagi available di Granada ini. Ya adalah ini kabar baiknya itu Om Richard bisa komunikasi dengan Jeff. Jeff itu ya salah satu founder dari Vara yang kebetulan dia peserta Badland tahun ini. Beliau sudah mengikuti Badland sebanyak 3 kali dan tahun ini juga mengikuti lagi. Dan kemudian ada conversation-nya antara Om Richard dengan Jeff bahwa ya dia available sepedanya untuk ada available sepeda yang bisa digunakan. Wah, alhamdulillah banget nih. Ada optimisme yang besar gitu untuk sepeda ini. Hanya waktunya mepet sekarang karena informasi itu kurang lebih tanggal 30 gitu, tanggal 31 gitu. Sementara kita start itu tanggal 1. Jadi siap-siap aja. Kemudian Om Richard ngasih kontak kontak Om Jeff. Kemudian saya komunikasi dengan Jeff. Oke, di arrange untuk sepedanya untuk di pick up pada saat pengambilan RPC gitu. Waduh, itu pagi hari sekitar jam berapa ya? Jam 2 gitu. Jam 2. Bayang persiapan yang harus disiapin gitu ya. Siapin, kemudian dia ada ketemu orang namanya Nicola itu tim dari Fulcrum Wheel. Suddenly sepedanya itu sudah bagus, sangat bagus begitu, sudah lengkap sesuai dengan size saya. Untungnya itu sepedanya sesuai yang size saya gitu, 53 yang Vara gravel. Kemudian setup chainringnya pun sangat memadai gitu, mulet gitu ya. Belakang depannya 38, belakangnya itu 1051 gitu. Kemudian setupnya persis sekali yang sepeda yang biasa saya pakai. Jadi setup untuk fitting nggak terlalu banyak berubah. Nah, permasalahannya beberapa equipment belum ada nih. Karena sepatu saya udah ada di backbox itu. Kemudian lampu, ban cadangan, kemudian helm, kemudian tool dan segala macam ada di situ. Bahkan special bag yang sudah saya siapkan kerjasama dengan Urban Case ada di situ juga gitu. Jadi sleeping bag, kemudian BV, kemudian juga ada kasur tiup ada di situ semua. Jadi ya harus siap-siap segala macam. Jeff sudah beberapa nawarin juga, kamu nggak punya bag ya? Oke, nanti saya siapin. Akan persiapan, hanya udah terlalu malam saat itu gitu. Jadi ya sebisanya akhirnya ya dengan sepeda yang ada saya keliling gitu. Kemudian sama Nicola ini diarahkan kepada mekanik yang ada di situ, namanya Dokter Baik di Grenada ini.
Dan pemiliknya namanya Juan Carlos, itu sangat membantu. Wah, di setup segala macam, bannya diganti, kemudian brake padnya diganti segala macam. Ya, dia sampai tokonya tutup, sampai membantu saya ke tokonya biar tokonya itu dibuka lagi untuk segala keperluannya gitu, termasuk segala macam. Wah, saya ada beberapa kaos kaki ada dikasih sama dia, kemudian ada juga gel juga dikasih sama dia, sangat baik lah ya Juan ini. Jadi pada satu hari mempersiapkan semua tools, kemudian ban dalam, tas, lampu. Yang agak kesulitan itu lampu, karena ternyata beberapa toko hanya menyiapkan lampu yang lumennya terbatas, padahal kan itu area-area yang kadang-kadang melewati area remote, jadi kemudian ada turunan yang tajam, jadi memerlukan lampu yang cukup terang dan durasinya cukup lama. Jadi ya itu yang diperlukan. Ya akhirnya ya kebetulan saja di situ ada Vapor Village, kemudian satu toko yang besar gitu ya. Kalau di Inggris itu biasanya Sigma Sport gitu ya. Ya kemudian ya so far akhirnya ya dianggap lengkap lah gitu ya. Peralatan yang bawa ya so far juga itu. Dan jadi start dengan mudah, tidak ada kendala saat itu gitu. Sepeda sudah fit semua, peralatan sudah lengkap semua. Dan oke, kita start jam 8. Nah, awal-awalnya langsung seperti biasa, hampir mirip yang kita lalui event-event cycling di Indonesia, melalui beberapa di kota begitu, kemudian beranjak ke area-area pedesaan dan pegunungan. Nah, baru sekitar 3 kilo saja tanjakan sudah kita rasakan. Sudah ada daerah-daerah yang steep. Nah, untuk orang kita tentu saja ya harus siap-siap, karena kalau kita push dari awal nanti biasanya penyok di tengah-tengahnya gitu. Ya kalau istirahat seadanya, memang udah dipersiapkan dari awal waktu di Indonesia, membawa sleeping bag, kemudian ada BV, ada juga bantal tiup dan segala macam. Sayangnya itu nggak jadi bisa dibawa karena dihilang entah di mana sampai sekarang. Sekitar km 50 ya, beberapa udah tanjakan melewati, saya baru sadar ternyata handphone saya hilang. Kaget juga, waduh, sudah ini ternyata handphone saya hilang, kemana gitu. Baru sadar padahal saat mau foto area yang dianggap bagus gitu. Akhirnya ya saya balik lagi 10 km kurang lebih, saya perkirakan area yang handphone jatuh itu pada 10 km ketika saya sadar bahwa handphone saya hilang. Berhenti, masih nggak ketemu juga. Setiap orang yang rider yang saya temui tanya, menemukan handphone yang jatuh nggak, sampai orang yang jalan kaki saya tanyakan 10 kilo, saya penasaran lagi, lanjut lagi 10 kilo gitu. Padahal lumayan tuh, masih ada tanjakan, turunan tanjakan, jadi balik juga tanjakan. Masuk sekitar km 60-an ke pom bensin. Nah, isi air, buang air, kemudian makan gitu ya, makan, dan selanjutnya kepada yang pemilik resto pom bensin itu saya pinjam handphone, kemudian memberitahukan pada istri saya bahwa HP saya hilang, tapi kondisi aman dan selanjutnya gitu. Nah, kemudian di KM sekitar 100-an ya ada resto ya, kita makan dan segala macam, pindahin handphone juga. Dia bilang katanya, nanti saja handphone itu mungkin bisa dibeli di GOR katanya. Tapi kayaknya mungkin nggak akan ngejar karena kondisinya bisa sana, mungkin bisa jadi malam dan selanjutnya. Waduh, akhirnya ya sudah, kita jalanin saja perjalanan. Kemudian kita sampai KM 230, itu ada checkpoint namanya di GOR. Karena setelah GOR itu ada sekitar 100 km yang ketinggiannya elevasinya cukup panjang, yaitu hampir 2000 meter gitu. Dalam jangka kalau nggak salah sekitar 100 kilo. Ya kita siapin. Delala di KM 230 itu saya ketemu orang yang kebetulan ngobrol, yang pada perjalanan berkaitan dengan HP saya hilang itu. Kemudian didengar orang yang menemukan handphone saya gitu. Oh, tadi saya menemukan handphone tuh iPhone warna merah. Wah, itu handphone saya, dia bilang. Saya bilang ke dia, oh
Terus di mana dong? Saya berikan kepada panitia. Wah, lalu gimana? Ya mungkin kamu akan ketemu aja sampai finish line. Waduh, berarti masih sekitar 4 atau 5 hari lagi menuju finish line begitu kan ya. Waduh, ya udah. Karena handphone itu sangat perlu gitu dengan remote area itu, karena untuk menentukan kira-kira bila kita harus ditur, kemudian menentukan tempat makan resto, bar atau penginapan ya lewat handphone itu. Kalau rute ya memang bisa lewat cycle cross kita ya bisa. Tapi ya segala sesuatu ya itu ada dibantu oleh handphone. Nah, kebetulan juga dia bilang, oh, oke, ditaruh panitia. Gak berapa lama si panitia ini datang gitu. Datang panitia itu kebetulan race directornya namanya David Gonzalez datang gitu. Kemudian saya komunikasi ngomong sama dia, David, lo dapat handphone nggak dari orang yang nyerahkan, dapat terima handphone nggak gitu. Oh ya, dia ingat bahwa dapat handphone yang ada mounting Garmin gitu. Oh, saya bilang warnanya apa, merah atau hijau Tosca. Wah, saya nggak ingat deh. Kemudian dia kasihkan, wah kebetulan itu handphone saya, alhamdulillah banget tuh. Ya selanjutnya handphone bisa dibawa-bawa sampai finish. Udah keep aja gitu handphonenya. Jadi jangan sampai lupa lagi, udah ditaruh yang betul-betul aman lah gitu. Jadi ya so far setelah itu ya itu cukup menarik. Baik boxnya hilang, tapi alhamdulillah bisa tetap melakukan perjalanan dengan baik ya, walaupun ya kondisinya ya namanya kondisinya banyak gurun segala macam ya, tentu saja tantangannya sangat berat ya, fisik juga harus tetap dijaga, dan tetap yang paling penting adalah menjaga asupan makanan pada saat istirahat. Konsentrasi harus tinggi karena ya turunan cukup tajam dan sangat berkerikil ya. Ada beberapa checkpoint yang kita lalui, umumnya adalah daerah-daerah remote dan juga melalui yang memang cukup berat itu sekitar hari keempat, karena melalui padang pasir Tabernas itu sekitar kurang lebih hampir 30 km padang pasir yang kosong melompong yang tidak ada apa-apa. Nah, yang mungkin setelah hampir 20 km kita lewati itu baru ketemu rumah penduduk yang tidak ada toko sama sekali, yang ada hanya semacam fonten yang menyediakan air umum gitu. Ya alhamdulillah pada saat itu ada satu keluarga yang sukarela memberikan makan dan minum kepada para peserta yang melewati sana. Ya alhamdulillah sekali itu. Nah, setelah lewati itu pun setelah itu melewati tanjakan yang cukup terjal. Nah, tanjakan 7 terjal yang keadaan panas. Kebetulan lewat sana itu saya pada siang hari yang cukup terik sekali. Nah, kemudian besok harinya melalui area yang menantang juga, karena ada beberapa tanjakan yang mungkin area-area yang sangat paling terjal dibandingkan hari-hari sebelumnya. Nah, kebetulan saya finish sekitar 107 jam. Ya, memang di luar estimasi perkiraan saya yang kisaran 100 jam. Tapi alhamdulillah finish dengan sehat, ceria, gembira di finish line. Dan kebetulan juga tidak berapa lama rekan saya Anita bisa finish di beberapa menit selanjutnya. Begitu untuk perjalanan di Granada Badlands ini. Yang menjadi tantangan tentu saja banyak kejadian-kejadian unik, memang menjadi pelajaran sesuatu unfortunate event bagi saya, tetapi menjadi fortunate, hal-hal yang menguntungkan untuk perjalanan dalam Badlands ini. Gravel hura-hura. Hura-hura. Oke, di acara Badlands ini saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin pada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya diberi kesempatan untuk bisa mengikuti Badlands, kemudian mengikuti dalam keadaan sehat dan finish dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua ya, saya berterima kasih kepada istri saya yang tercinta dengan kesabarannya, dengan penuh doanya dia bisa mengikuti, mendampingi saya dalam perjalanan ini. Bahkan dengan ketenangannya ketika sepeda saya
tidak ada, penuh sangat tenang sekali, tidak membuat presu dan sebagainya. Dan terus saja dia dengan doa dia perjalanan ini menjadi lebih mudah. Kemudian juga yang kedua, highly appreciation kepada teman-teman saya, my fellow dari Gravel Hura-Hura semuanya, Kiting, Utu, Afin, kemudian rekan-rekan yang lain yang selalu support, mendorong saya, mengingatkan saya, memberi kabar, menanyakan tentang kabar saya. Terus yang kedua juga my fellow di Miglia, yaitu ya rekan-rekan dari grup Cibubur, Dr. Irun, Pak D dan Dendi, Muti, Dr. Ayu, Dr. Yudi, kemudian D. Yuan, kemudian juga jangan lupa my permit, Hilfus, kemudian juga Om Azhar. Dan highly appreciation to para cycling, especially Jeff, who already support me in preparing bicycle for all this event. Also to Anja and Nicola to support helmet and then wheel set. Also to Juan that support to preparing service my bike that very well prepared and ride with very comfort. Also thank also to David that as a race director in Badland also. Thank you very much. Please remain in Badland. Gravel Hura-Hura tabah sampai akhir.